Diam pernah melindungi Majapahit. Namun ketika terlalu banyak orang memilih diam, kebenaran kehilangan tempat untuk berdiri. Dan malam ini bukan teriakan yang memulai kekacauan, melainkan satu keputusan kecil yang akhirnya dijalankan tanpa menunggu izin siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara, semoga kalian selalu sehat, jernih membaca tanda-tanda zaman, karena di episode ini Majapahit tidak lagi hanya menunggu, yang mulai bergerak dan setiap gerakan kini berarti memilih sisi. Jika kamu masih bersama kisah Majapahit ini, pastikan subscribe, like, dan tulis di komentar, "Diam tidak lagi aman." Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Malam di Majapahit jarang benar-benar sunyi. Bahkan ketika genderang tidak ditabuh dan gerbang istana telah tertutup, selalu ada bunyi kecil yang menandakan bahwa kekuasaan masih bernafas. Langkah penjaga yang berganti shift, gesekan tombak dengan lantai batu, atau desir kain para abdi yang bergerak cepat di lorong-lorong sempit. Namun malam itu berbeda. Sunyi hadir bukan sebagai ketenangan, melainkan sebagai jeda sebelum sesuatu bergeser. Kabut tipis menggantung rendah di antara bangunan-bangunan batu. Lentera-lentera minyak menyala redup seakan enggan menarik perhatian. Di salah satu sudut kompleks luar istana, barak penjaga berdiri dengan wajah muram. Tidak ada tawa ringan, tidak ada cerita pengisi waktu. Para prajurit duduk, berdiri, atau berjalan pelan, semuanya dengan ritme yang tidak biasa. Mereka menunggu meski tak satu pun tahu apa yang sebenarnya mereka tunggu. Di tengah barak itu, seorang perwira lapangan berdiri memandangi peta kasar yang dibentangkan di atas meja kayu. Peta itu bukan dokumen resmi istana, tidak ada cap, tidak ada tanda tangan pejabat tinggi. Hanya garis-garis arang, coretan cepat, dan beberapa penanda kecil yang hanya dipahami oleh mereka yang setiap malam berpatroli di lorong-lorong gelap Majapahit. Perwira itu bernama Rakrian Sura, bukan tokoh besar dalam kisah-kisah istana, bukan pula bangsawan berdarah tua. Ia naik pangkat karena ketekunan dan satu sifat yang jarang dihargai. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Malam itu, matanya menyusuri garis rute patroli yang telah sama selama bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang. Rute timur terlalu bersih, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun di sekitarnya. Seorang prajurit muda yang berdiri di dekatnya menoleh. "Bersih bagaimana, Gusti?" Rakrayan Sura tidak langsung menjawab. Ia menunjuk satu titik kecil di peta, sebuah lorong sempit yang menghubungkan gudang logistik dengan halaman belakang istana. Terlalu sepi. Sudah 3 malam berturut-turut tidak ada laporan apapun dari sini. "Itu bagus, bukan?" sahut prajurit lain, mencoba terdengar ringan. "Artinya tidak ada masalah." Rakrayan Sura mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, namun tajam. Atau artinya, ada yang tidak ingin terlihat. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi efeknya terasa. Beberapa prajurit saling bertukar pandang, tidak ada yang berani langsung menyanggah. Di Majapahit, kecurigaan adalah pisau bermata dua. Terlalu tumpul, kau dianggap lalai. Terlalu tajam, kau dicurigai mencari masalah. Rakrayan Sura menggulung sedikit peta itu, lalu menariknya kembali. Keputusan berputar di kepalanya. Bukan keputusan besar, bukan pula pemberontakan. Hanya perubahan kecil. Namun ia tahu, di negeri yang dibangun di atas tata dan laporan rapi, perubahan kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Rute patroli malam ini diubah, katanya akhirnya. Suara itu tidak keras, namun cukup jelas. Prajurit muda tadi mengerjap. Diubah, tapi tidak ada titah, Gusti. Rakrayan Sura menoleh kepadanya. Tidak ada larangan juga. Keheningan menyelimuti barak. Angin malam menyusup masuk, membuat api lentera bergoyang. Rakian Sura melanjutkan, suaranya tetap datar. Tim 1 tetap di jalur barat. Tim 2 menyisir lorong gudang, 2 kali dengan jarak waktu berbeda. Jangan tinggalkan jejak. Kalau ditanya, tanya seorang prajurit, lebih tua dan lebih berpengalaman, suaranya rendah namun tegang. Rakian Sura menatapnya lama, seolah menimbang setiap kemungkinan. Kita katakan sesuai keadaan. Keadaan yang mana? Prajurit itu menekan. Keadaan yang kita lihat, jawab Rakian Sura singkat. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada ancaman, tidak ada janji perlindungan. Namun justru itulah yang membuat perintah itu berat. Para prajurit memahami satu hal. Malam ini, mereka tidak lagi sepenuhnya berlindung di balik perintah tertulis. Mereka bergerak. Langkah-langkah menyebar ke berbagai arah, lebih senyap dari biasanya. Rakian Sura berjalan paling belakang, membiarkan anak buahnya mendahului. Ia mendengar napas mereka, merasakan ketegangan yang merambat dari bahu ke bahu. Ia tahu beberapa di antara mereka mungkin akan menyesal, namun ia juga tahu jika tidak ada yang bergerak, Majapahit akan terus berjalan di jalur yang sama, hingga suatu hari jalur itu runtuh tanpa peringatan. Lorong gudang ternyata tidak kosong, tidak ramai, tidak mencolok. Hanya 1-2 bayangan bergerak terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Tidak ada penangkapan malam itu, tidak ada teriakan, namun ada satu hal yang jelas, sesuatu sedang dihindari. Saat fajar hampir menyentuh langit, patroli kembali ke barak. Rakian Sura berdiri di ambang pintu, mendengarkan laporan singkat yang disampaikan tanpa formalitas. Ada jejak, Gusti, kata prajurit itu pelan. Baru, tapi tidak sampai ke pintu gudang. Rakian Sura mengangguk. Cukup. Dilaporkan bagaimana? Pertanyaan itu kembali muncul, lebih berat dari sebelumnya. Rakrayan Sura terdiam sejenak. Inilah titik yang sering dihindari banyak orang, saat kebenaran harus dipilih bentuknya. Tulis apa yang kita lihat, katanya akhirnya. Tidak lebih, tidak kurang. Tanpa penyesuaian. Rakrayan Sura menatap mata prajurit itu. Tanpa penyesuaian. Keputusan itu tidak dicatat dalam kitab hukum, tidak diumumkan di balairung. Namun pada saat tinta menyentuh daun lontar laporan patroli, Majapahit bergeser 1 langkah. Kecil, hampir tak terasa. Pagi harinya, laporan itu naik ke meja administrasi. Tidak mencolok, tidak disorot. Namun di antara puluhan laporan rapi yang nyaris seragam, 1 lembar tampak berbeda. Dan di tempat lain, jauh dari barak, seseorang yang memahami pola membaca perbedaan itu dengan sangat serius. Di ruang kerjanya, Gajah Mada menerima tumpukan laporan seperti biasa. Tangannya bergerak cepat, matanya menyapu baris demi baris. Ketika ia sampai pada laporan patroli malam itu, jemarinya berhenti. Ia membaca sekali, lalu membaca ulang. Bukan karena kata-katanya istimewa, melainkan karena keberaniannya. Di luar sana, Majapahit masih tampak sama. Istana berdiri megah, aturan tetap berlaku, dan kesetiaan masih diucapkan dengan nada yang benar. Namun di balik itu, 1 keputusan kecil telah dijalankan, tanpa menunggu titah, tanpa meminta restu. Dan sejarah mencatatnya bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai awal dari keberanian untuk melihat keadaan lebih penting daripada perintah tertulis. Bab ini berakhir tanpa ledakan,
tanpa darah, tanpa pengumuman. Namun di Majapahit, yang paling berbahaya memang sering dimulai dengan sesuatu yang tampak sangat kecil. Pagi di Majapahit selalu dimulai dengan keteraturan yang nyaris ritualistik. Gerbang dalam istana dibuka pada waktu yang sama. Abdi-abdi melintas dengan langkah terukur, dan di sayap administrasi, tempat laporan-laporan negara berakhir, suasana tertata rapi seperti barisan pasukan yang tak pernah berperang. Di sanalah kekuasaan paling sering bekerja tanpa suara. Bukan dengan pedang, melainkan dengan tinta. Ruangan itu tidak luas, namun penuh meja kayu panjang yang dipoles hingga mengkilap. Di atasnya bertumpuk gulungan daun lontar, lembaran kulit, dan kertas yang mulai digunakan oleh kalangan tertentu. Setiap laporan diberi penanda, disusun, dan dicatat ulang. Tidak ada ruang bagi emosi. Yang ada hanya urutan, tanda, dan kalimat yang disepakati. Hari itu seharusnya sama. Seorang juru tulis bernama Wira Ananta duduk di sudut ruangan, punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya bergerak pelan, menyalin laporan patroli malam ke dalam catatan utama. Wira bukan juru tulis istimewa. Ia tidak dikenal karena kepintaran luar biasa atau keberanian politik. Ia dikenal karena satu hal, tulisannya rapi, nyaris tanpa salah. Namun pagi itu, jemarinya berhenti. Ia menatap laporan patroli dari barak luar, laporan yang berasal dari Rakrian Sura. Sekilas, laporan itu tampak biasa. Rute patroli, waktu, jumlah personil. Namun ketika Wira membacanya lebih teliti, ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Tidak ada kata aman. Biasanya, laporan patroli selalu diakhiri dengan frasa yang sama. Keadaan aman, tidak ditemukan gangguan. Frasa itu hampir menjadi doa yang diulang setiap hari, seolah dengan menuliskannya, Majapahit benar-benar terlindungi. Namun, laporan ini tidak mengandung kalimat itu. Tergantinya, terdapat jejak baru di lorong gudang, arah tidak jelas, tidak dilakukan penindakan. Wira menghela napas pelan. Ia tahu, secara teknis, laporan itu sah. Tidak ada kebohongan, tidak ada tuduhan, hanya pengamatan. Namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Ia melirik ke meja di seberang, tempat Mahesa, juru tulis senior, tengah menyusun laporan lain. Mahesa telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Tangannya cepat, matanya tajam, dan sikapnya selalu sama. Tidak ingin repot. Mas Mahesa, Wira memanggil pelan. Mahesa mengangkat kepala, alisnya terangkat tipis. Ada apa? Laporan patroli ini... Wira menggeser lembaran itu sedikit. Tidak ada penutup standar. Mahesa berdiri, menghampiri, lalu membaca cepat. Ia mendengus pelan. Tidak rapi. Isinya sesuai keadaan, jawab Wira hati-hati. Mahesa menatapnya lama. Keadaan itu bukan urusan kita. Tugas kita memastikan laporan bisa dibaca tanpa menimbulkan tanya. Wira menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud Mahesa. Menyesuaikan laporan adalah praktek yang tidak pernah tertulis, namun semua orang memahaminya. Bukan memalsukan, melainkan merapikan. Menghilangkan sudut tajam, menutup celah tafsir. Kita bisa tambahkan satu baris, Mahesa berkata pelan. Tidak mengubah isi, hanya menenangkan pembaca. Wira terdiam. Tangannya masih menahan lembaran laporan itu. Ada dorongan untuk mengangguk dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Namun ada juga rasa aneh di dadanya. Rasa bahwa jika ia mengubah satu kalimat saja, ia sedang memilih sisi. Kalau kita tambahkan, Wira berkata pelan, laporan ini akan sama seperti yang lain. Mahesa menyenyum tipis. Itulah gunanya laporan. Wira menggeleng hampir tak terlihat. Tapi kalau semua laporan sama, bagaimana kita tahu mana yang penting? Mahesa tidak langsung menjawab. Ia kembali ke mejanya, duduk, lalu berkata tanpa menoleh.
Kita tidak dibayar untuk tahu yang penting. Kita dibayar untuk menjaga alur. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Wira menunduk. Di hadapannya, tinta hitam masih basah di ujung pena. Satu goresan bisa mengubah laporan ini menjadi aman. Satu goresan juga bisa menguburnya di antara puluhan laporan lain. Namun pagi itu, entah mengapa, Wira tidak melakukannya. Ia menyalin laporan itu apa adanya. Bahkan ia menambahkan catatan pinggir kecil. Bukan opini, bukan saran, hanya penanda bahwa rute patroli mengalami perubahan. Coretan kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk mematahkan kesempurnaan halaman itu. Ketika Mahesa kembali menghampiri, ia berhenti di belakang Wira. Kau tidak menambahkannya. Wira menggeleng. Tidak. Mahesa menghela napas panjang. Kau sadar apa akibatnya? Wira menatap meja. Kalau ada akibat, berarti laporan ini memang perlu diperhatikan. Mahesa terdiam. Untuk sesaat, ruangan administrasi yang biasanya penuh bunyi gesekan kertas terasa senyap. Beberapa juru tulis lain melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak ada yang ingin terlibat. Mahesa akhirnya berkata, lebih pelan daripada sebelumnya. Hati-hati, Wira. Laporan yang tidak sempurna sering dianggap lebih berbahaya daripada laporan yang salah. Wira mengangguk. Saya mengerti. Namun dalam hatinya, ia tahu ia belum pernah merasa lebih jujur dari pagi itu. Menjelang siang, laporan-laporan disusun dan dikirim ke tingkat berikutnya. Tumpukan itu terlihat sama dari kejauhan. Namun bagi mata yang terlatih, ada satu lembar yang menolak larut. Coretan kecil di pinggirnya seperti noda yang tidak mau hilang. Laporan itu sampai ke meja seorang pejabat menengah, Rakrian Kerta, pengawas administrasi wilayah dalam. Ia dikenal sebagai orang yang sangat menghargai keteraturan. Setiap laporan dibacanya cepat, mencari kesalahan teknis, bukan isi. Ketika matanya jatuh pada laporan patroli itu, ia berhenti. Ia mengerutkan dahi. Tangannya meraba tepi kertas, lalu membacanya lebih pelan. Ini tidak biasa, gumamnya. Seorang pembantu mendekat. Ada masalah, Gusti? Rakrian Kerta menunjuk laporan itu. Tidak ada penutup standar. Pembantu itu membaca sekilas. Isinya tidak salah. Justru itu, Rakrian Kerta menepuk meja pelan. Tidak salah, tapi tidak menenangkan. Ia menoleh ke pembantunya. Siapa juru tulisnya? Wira Ananta. Rakrian Kerta terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum senang, melainkan senyum orang yang mencium perubahan. Menarik. Ia tidak mengembalikan laporan itu untuk diperbaiki. Ia juga tidak memberi catatan teguran. Ia hanya menyelipkannya di antara laporan lain dan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan urutan yang tidak biasa, sedikit lebih atas dari yang seharusnya. Sore hari di ruang administrasi, Mahesa memperhatikan tumpukan laporan yang telah berkurang. Ia mendekati Wira. Laporanmu naik. Wira menatap kaget. Naik? Mahesa mengangguk pelan, tanpa koreksi. Wira tidak tahu apakah itu kabar baik atau buruk. Ia hanya merasa dadanya semakin sesak. Laporan itu kini berada di jalur yang tidak bisa ia kendalikan. Malamnya, ketika ruangan administrasi kosong, Wira duduk sendirian. Ia menatap meja yang kini bersih. Ia tidak tahu siapa yang akan membaca laporan itu berikutnya. Ia tidak tahu apakah ia akan dipanggil, ditegur, atau dilupakan. Namun satu hal pasti, laporan itu sudah terlepas dari tangannya. Di tempat lain, laporan itu akhirnya sampai ke meja yang lebih sunyi, lebih berbahaya, meja orang-orang yang tidak mencari kesempurnaan, melainkan pola. Dan di antara tumpukan laporan yang rapi, satu lembar yang jujur mulai bersuara tanpa teriakan. Majapahit belum berguncang, tidak ada titah darurat, tidak ada penangkapan. Namun di balik ketenangan itu, satu hal telah berubah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sebuah laporan tidak berusaha melindungi siapapun. Ia hanya mengatakan apa yang terlihat.
Dan di Majapahit, kejujuran kecil seperti itu sering menjadi awal dari gelombang yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Laporan itu tiba tanpa pengawalan khusus, tidak ada segel merah, tidak ada tanda darurat. Ia hanya satu dari puluhan laporan yang setiap hari mendarat di meja pusat kekuasaan Majapahit, meja yang telah menyaksikan lebih banyak pengkhianatan daripada medan perang manapun. Di ruangan itu, udara selalu terasa berat, bukan karena asap dupa, melainkan karena kesadaran bahwa setiap kata yang dibaca bisa mengubah arah negara. Lentera-lentera dinding menyala stabil, memantulkan cahaya kekuningan pada ukiran kayu tua. Di sanalah Gajah Mada duduk sendirian. Ia tidak pernah meminta ditemani saat membaca laporan. Bagi orang lain, kesendirian adalah kelemahan. Bagi Gajah Mada, itu adalah cara mendengar lebih jernih. Tangannya bergerak teratur, membuka satu laporan, menutupnya, lalu berpindah ke berikutnya. Matanya tidak membaca kata per kata seperti juru tulis. Ia membaca irama, pola, keseragaman. Laporan-laporan itu seperti barisan prajurit yang berdiri terlalu rapi dan justru karena itu mencurigakan. Ketika jemarinya menyentuh laporan patroli dari barak luar, ia berhenti. Bukan berhenti lama, hanya jeda setipis helaan napas. Ia membaca sekali, lalu membaliknya, lalu membaca ulang. Gumamnya. Bukan isi laporan itu yang menarik perhatiannya. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada tuduhan, tidak ada nama yang disebut. Namun, ada sesuatu yang tidak dilakukan, dan justru di sanalah Gajah Mada melihat keberanian. Ia memanggil ajudannya, Rupadeksa, dengan satu ketukan pelan di meja. "Apa yang kau lihat dari laporan ini?" tanya Gajah Mada, menyerahkan lembaran itu tanpa penjelasan. Rupadeksa membaca cepat. Perubahan rute patroli tanpa titah. Tidak ada penindakan. Tidak ada penutup standar. Dan, secara aturan, ini keliru. Jawab Rupadeksa hati-hati. Gajah Mada mengangguk pelan. Benar. Ia mengambil kembali laporan itu, lalu meletakkannya di tengah meja. Tidak di tumpukan utama, tidak pula disisihkan. Tapi secara keadaan, Rupadeksa ragu sejenak. Secara keadaan, ini jujur. Gajah Mada tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Itulah yang membuatnya berbahaya. Ia berdiri, berjalan perlahan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat sebagian halaman istana. Para penjaga tampak seperti bayangan yang bergerak teratur. Majapahit masih berjalan sebagaimana mestinya. Namun Gajah Mada tahu, laporan ini adalah bunyi retak pertama. Kecil, hampir tak terdengar, tapi nyata. "Kita panggil perwira yang menulisnya," tanya Rupadeksa. Gajah Mada menggeleng. "Belum, kita koreksi laporannya?" "Tidak, kita simpan." Gajah Mada menoleh. "Kita lepaskan." Rupadeksa mengurutkan dahi. "Dilepaskan? Bagaimana?" Gajah Mada kembali duduk. Ia menyusun laporan itu di antara laporan lain, lalu mendorongnya sedikit ke arah luar meja. "Biarkan laporan ini beredar apa adanya. Jangan ditahan, jangan diperbaiki, jangan ditonjolkan. Itu berisiko, justru itu gunanya." Rupadeksa menatapnya tajam. Gusti sedang memasang jebakan. Gajah Mada mengangguk perlahan. Jebakan tanpa tali. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. Jika laporan ini hanya kebetulan, jika kejujuran ini lahir dari ketidaktahuan, ia akan mati sendiri, akan dikoreksi oleh sistem, ditelan oleh keteraturan. Dan jika tidak, jika ini kesadaran, suara Gajah Mada menurun, ia akan menemukan kawan. Keputusan itu tidak dicatat, tidak diumumkan, namun efeknya mulai merambat. Hari-hari berikutnya laporan itu berpindah tangan, dibaca oleh pejabat menengah, dilihat oleh pengawas wilayah, beberapa mengernyit,
Beberapa mengabaikan, namun ada pula yang diam lebih lama dari seharusnya. Di salah satu sudut istana, dua pejabat berbincang pelan. "Kau baca laporan patroli barak luar?" tanya yang satu. "Yang tidak ada penutup itu." "Ya, aneh," jawab rekannya. "Tapi terasa nyata. Percakapan seperti itu tidak pernah tercatat. Namun Gajah Mada menghitungnya sebagai keberhasilan." Suatu sore, Rupadeksa kembali membawa kabar. Ada dua laporan lain yang mulai berbeda. Gajah Mada mengangkat alis. Berbeda bagaimana? Tidak sejauh yang pertama, tapi bahasanya tidak lagi terlalu rapi. Gajah Mada menutup matanya sejenak. Berarti mereka mulai berani menggeser kata. Apakah ini tidak berbahaya bagi stabilitas? Rupadeksa bertanya, kali ini dengan nada lebih serius. Gajah Mada membuka matanya, tatapannya tajam. Stabilitas yang dibangun di atas kepura-puraan akan runtuh tanpa peringatan. Aku lebih memilih retakan yang terlihat. Malam itu, Gajah Mada tidak memanggil sidang. Ia tidak menegur siapapun. Ia justru melakukan hal yang lebih mengganggu. Ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik sikap itu, ia membaca setiap laporan dengan perhatian ganda. Ia mulai menandai nama-nama, bukan dengan tinta, melainkan dalam ingatan. Nama perwira yang berani menyimpang sedikit, nama juru tulis yang tidak merapikan laporan, nama pejabat yang tidak mengembalikan laporan untuk diperbaiki. Suatu malam, Rupadeksa bertanya lirih, "Gusti tidak takut ini menjadi api?" Gajah Mada menjawab tanpa ragu, "Api selalu ada. Pertanyaannya hanya kita melihatnya sejak percikan atau berpura-pura gelap sampai istana terbakar." Ia berdiri, menatap bayangan dirinya sendiri di dinding. Majapahit tidak kekurangan pasukan. Yang mulai langka adalah kejujuran. Di luar ruangan itu, Majapahit tetap tampak aman. Rakyat tidur, penjaga berpatroli. Laporan terus ditulis. Namun di dalam sistem yang selama ini berjalan mulus, jebakan tanpa tali itu mulai bekerja. Tidak menjatuhkan siapapun, tidak menjelat dengan paksa. Ia hanya melakukan satu hal, membiarkan setiap orang menunjukkan siapa dirinya saat tidak ada perintah yang bisa dijadikan perlindungan. Dan bagi Gajah Mada, itulah dasar paling jujur untuk mengetahui siapa yang kelak akan berdiri saat Majapahit tidak lagi bisa bergantung pada kesunyian. Istana Majapahit selalu tampak paling tenang justru ketika negara sedang bergerak ke arah yang berbahaya. Di balik dinding batu tebal dan tiang-tiang kayu berukir, suara dunia luar diredam hingga nyaris tidak terdengar. Disinilah keputusan-keputusan besar seharusnya dibuat, bukan dengan emosi, melainkan dengan keseimbangan. Namun pagi itu, keseimbangan terasa lapuh. Di ruang dalam istana, Tribuhana Tunggadewi duduk sendiri di hadapan meja rendah berlapis halus. Cahaya matahari masuk dari sela jendela kayu, membentuk garis-garis tipis di lantai. Di atas meja itu terletak dua laporan. Keduanya sah, keduanya resmi, keduanya mewakili Majapahit. Namun hanya satu yang terasa jujur. Tribuana menyentuh laporan pertama. Kertasnya bersih, kalimatnya rapi, penutupnya sempurna. Tidak ada celah, tidak ada nada ragu. Laporan seperti ini telah menemaninya bertahun-tahun. Laporan yang menenangkan, laporan yang membuat kerajaan terasa stabil. Ia lalu menyentuh laporan kedua. Ada coretan kecil di pinggir, ada kalimat yang tidak dibulatkan. Tidak ada penutup standar. Laporan itu tidak berteriak, tidak menuduh. Namun justru karena itu, ia terasa berat. Tribuana menutup matanya sejenak. Dua kebenaran, gumamnya pelan. Dan hanya satu yang ingin didengar. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang dayang berhenti di ambang pintu, menunduk hormat. "Gusti, apakah perkenan memanggil Mahapati?" Tribuana membuka matanya. "Belum."
Dayang itu ragu sejenak. Ada beberapa pejabat menunggu arahan. Biarkan mereka menunggu, jawab Tribuwana lembut namun tegas. Ketika pintu tertutup kembali, keheningan menyelimuti ruangan. Namun keheningan itu tidak kosong. Ia dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berhasil ditekan. Tribuwana bangkit dan berjalan perlahan menuju jendela. Dari sana, ia bisa melihat halaman istana. Para abdi bergerak teratur, para penjaga berdiri di pos masing-masing. Dari luar, Majapahit tampak seperti kerajaan yang sepenuhnya terkendali. Namun ia tahu, keteraturan yang terlalu rapi seringkali menutupi sesuatu yang tidak ingin dilihat. Besi bisa menjaga kerajaan, ia berbisik pada bayangannya sendiri di kaca jendela, tapi tidak bisa menjaga nurani. Kenangan lama muncul tanpa diundang. Masa-masa awal pemerintahannya, ketika setiap keputusan terasa berat namun jujur. Ketika ia masih percaya bahwa kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Kini setiap keputusan terasa seperti penilaian, bukan hanya tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang akan terluka karenanya. Pintu kembali terbuka. Kali ini, seorang penasehat tua melangkah masuk. Rakrian Jayengrat, salah satu orang yang telah melayani 3 penguasa sebelum dirinya. Rambutnya memutih, namun matanya masih tajam. "Gusti," katanya setelah memberi hormat, "kami menerima laporan yang berbeda." Tribuwana menoleh. "Yang mana?" Jayengrat menunjuk meja. "Yang tidak sempurna." Tribuwana tersenyum tipis. "Dan apa pendapatmu?" Jayengrat menghela napas panjang sebelum menjawab. "Laporan yang sempurna menenangkan istana. Laporan yang jujur menenangkan hati. Sayangnya, jarang keduanya sejalan." "Kau menyarankan yang mana?" tanya Tribuwana. Jayengrat terdiam cukup lama. "Sebagai penasehat, saya seharusnya menyarankan ketenangan. Dan sebagai manusia?" Jayengrat menunduk. "Sebagai manusia, saya khawatir pada apa yang tidak dituliskan." Tribuwana kembali duduk. Ia menyusun kedua laporan itu sejajar. "Jika aku memilih laporan yang jujur," katanya pelan, "aku membuka pintu konflik. Akan ada yang bertanya. Akan ada yang merasa terancam." "Benar," jawab Jayengrat. "Jika aku memilih laporan yang sempurna," lanjutnya, "aku menguatkan ilusi. Istana tetap tenang, tapi hanya di permukaan." Jayengrat mengangguk. "Dan ilusi yang dibiarkan terlalu lama akan menuntut harga." Tribuwana menatap laporan-laporan itu lagi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pilihannya bukan lagi antara 2 laporan, melainkan antara 2 masa depan. "Bagaimana jika aku tidak memilih?" tanyanya. Jayengrat mengangkat wajah. "Tidak memilih juga sebuah pilihan, Gusti." Kalimat itu menggantung di udara. Tribuwana menutup mata, merasakan beratnya kata-kata itu. Selama ini, ia dikenal sebagai penguasa yang berhati-hati. Ia jarang bertindak tergesa. Namun hari ini, kehati-hatian terasa seperti penundaan yang berbahaya. Ia membuka mata. "Panggil Mahapatih nanti," katanya akhirnya. "Bukan sekarang." Jayengrat menunduk, "Seperti Gusti kehendaki." Setelah penasihat itu pergi, Tribuwana kembali sendirian. Ia tidak menandatangani apapun, tidak mengeluarkan titah. Ia hanya memindahkan kedua laporan itu ke tempat yang sama, tidak yang satu di atas, tidak pula yang lain di bawah. Keputusan itu tampak kecil, namun di Majapahit, penundaan dari seorang ratu seringkali lebih keras daripada perintah. Hari berlalu, tidak ada pengumuman, tidak ada koreksi. Para pejabat mulai bertanya-tanya, bukan dengan suara keras, melainkan dengan sikap. Beberapa mulai gelisah, beberapa merasa lega, tidak ada yang benar-benar tenang. Malam tiba, Tribuwana duduk di ruang pribadinya, menatap nyala lampu minyak yang bergetar. Ia berbicara pelan, seolah kepada bayangan leluhurnya. "Apakah aku lemah? Atau aku sedang memberi ruang
agar kebenaran menunjukkan wajahnya sendiri. Tidak ada jawaban, namun di luar istana, laporan-laporan mulai dibaca dengan cara yang berbeda. Ketidakhadirannya sebagai penentu membuat orang-orang lain, perwira, juru tulis, pejabat, mulai menentukan sikap mereka sendiri. Dan itulah yang paling berbahaya sekaligus paling jujur. Tribuana menyadari satu hal yang tidak pernah diajarkan kepadanya sebagai penguasa. Kadang, keputusan terberat bukanlah bertindak, melainkan menahan diri dan membiarkan semua orang menunjukkan apa yang mereka pilih saat ratu belum bicara. Majapahit belum retak terbuka. Namun, sejak hari itu, istana tidak lagi sepenuhnya memegang arah. Dan di antara dua laporan yang sah, dua resiko telah lahir. Yang satu bernama konflik, yang lain bernama kepura-puraan. Tribuana tahu, apapun yang ia pilih nanti, Majapahit tidak akan pernah kembali ke keadaan sebelum laporan itu tiba. Tidak ada pengumuman resmi di barak-barak Majapahit. Tidak ada titah baru yang dibacakan di hadapan pasukan. Namun sesuatu telah berubah, dan para prajurit merasakannya lebih cepat daripada siapapun di istana. Perubahan itu tidak datang sebagai perintah. Ia datang sebagai suasana. Malam-malam di barak mulai terasa berbeda. Api unggun tetap menyala. Penjaga tetap berganti shift. Senjata tetap dibersihkan dengan disiplin yang sama. Namun percakapan berubah arah. Bukan lagi soal jatah makan atau kisah ruah yang jauh di desa. Topik yang sama mulai muncul, berulang, tanpa ada yang sengaja memulainya. Laporan patroli itu, kau dengar juga. Kalimat seperti itu diucapkan pelan, hampir berbisik, namun cukup jelas bagi mereka yang duduk berdekatan. Tidak ada yang menyebut nama, tidak ada yang menunjuk siapa penulisnya, tapi semua tahu laporan mana yang dimaksud. Di salah satu sudut barak luar, sekelompok prajurit duduk melingkar. Di antara mereka ada yang muda, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sedang merencanakan apapun. Namun justru karena itu, suasana menjadi berat. Seorang prajurit tua bernama Sangwira mengaduk bara api dengan tongkat kayu. Wajahnya dipenuhi gurat pengalaman. Ia telah melihat pergantian raja, ekspedisi besar, dan hukuman tanpa nama. Ia tidak mudah terkejut. Dulu, katanya pelan tanpa menatap siapapun, kita bertanya, apa perintahnya? Seorang prajurit muda menimpali hati-hati. Sekarang? Sangwira mengangkat bahu. Sekarang kita bertanya, untuk siapa perintah itu dijalankan? Keheningan menyusul. Tidak ada yang menyangkal. Tidak ada yang setuju secara terbuka. Namun beberapa kepala mengangguk hampir tak terlihat. Di barak lain, percakapan serupa terjadi dengan kata-kata berbeda, namun makna yang sama. Kesetiaan, yang selama ini dianggap lurus dan sederhana, mulai menunjukkan lapisan-lapisannya. Kita ini prajurit, kata seorang sersan muda dengan nada defensif. Tugas kita taat. Benar, jawab rekannya, lebih tua. Tapi taat pada apa? Perintah tertulis atau keselamatan kerajaan? Bukankah itu sama? Sersan yang lebih tua tersenyum tipis. Kalau sama, kita tidak akan membicarakannya malam ini. Kalimat itu berhenti di udara. Api unggun berderak, seolah ikut mendengarkan. Perubahan sikap mulai terlihat dalam hal-hal kecil. Cara prajurit berdiri saat menerima instruksi. Cara mereka saling memandang sebelum bergerak. Tidak ada penolakan terang-terangan. Tidak ada pembangkangan. Namun ada jeda, sepersekian detik sebelum perintah dijalankan. Di lapangan latihan, seorang perwira memberi instruksi singkat. Pasukan bergerak serempak, namun kali ini beberapa prajurit saling menyesuaikan posisi tanpa menunggu aba-aba lanjutan. Gerakan mereka tetap rapi, namun lebih sadar. Perwira itu mengamati.
Alisnya sedikit berkerut. Ia tidak bisa menegur. Tidak ada kesalahan yang bisa ditunjuk, namun ia tahu pasukan ini mulai berpikir bersama. Malam berikutnya, hujan turun ringan. Di bawah atap barak, beberapa prajurit duduk bersandar, mendengarkan suara air jatuh. Seorang prajurit muda, masih baru, wajahnya belum sepenuhnya keras oleh latihan, berbicara dengan suara gemetar. Kalau ternyata ini salah, tidak ada yang langsung menjawab. Sang Wira menoleh kepadanya. Salah menurut siapa? Menurut istana, jawab prajurit itu. Menurut laporan resmi. Sang Wira menghela napas panjang. Anak muda, aku sudah melihat banyak hal disebut benar hanya karena rapi di kertas. Prajurit itu menunduk. Aku hanya takut. Sang Wira meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Takut itu wajar. Yang berbahaya adalah ketika kita berhenti takut pada hal yang salah. Percakapan itu tidak terdengar heroik, tidak ada teriakan sumpah, namun justru disitulah kekuatannya. Kesetiaan mulai bergeser dari kata-kata besar ke kesadaran bersama. Beberapa hari kemudian, seorang perwira lapangan mencoba menguji suasana. Ia memberi perintah yang sedikit menyimpang dari kebiasaan, bukan keliru, hanya tidak sepenuhnya selaras dengan keadaan di lapangan. Pasukan bergerak, namun setelah beberapa langkah, seorang prajurit berkata pelan, "Gusti, kalau kita lewat sini, kita akan meninggalkan sisi timur terbuka." Perwira itu menatap tajam. "Aku tidak memerintahkan itu." "Benar," jawab prajurit itu. "Tapi saya bertanggung jawab pada yang saya lihat." Hening. Perwira itu bisa saja menghukum. Namun ia juga melihat sesuatu di mata pasukan lain. Bukan pembangkangan, melainkan kesiapan untuk berdiri bersama prajurit itu. Akhirnya ia berkata singkat, "Baik, sesuaikan." Perintah diubah. Tidak ada catatan, tidak ada laporan khusus. Namun, momen itu menyebar dari mulut ke mulut, dari barak ke barak, seperti api kecil yang tidak memusnahkan, tapi menghangatkan. Di Majapahit, barisan yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak paling keras, melainkan yang bergerak dengan pemahaman yang sama, tanpa perlu banyak kata. Suatu malam, Sang Wira berbicara lagi, kali ini lebih pelan. "Kalau ini salah," katanya, menatap api unggun, "kita salah bersama." Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Namun satu persatu, prajurit di sekelilingnya mengangguk. Kalimat itu sederhana, namun bagi Majapahit, itu adalah tanda yang sangat jelas. Karena kesetiaan yang dibagi bersama tidak mudah dipatahkan dengan hukuman satu orang. Dan barisan yang dibangun di atas kesadaran tidak bisa dibugarkan hanya dengan titah. Di istana, belum ada yang secara resmi menyadari perubahan ini. Namun laporan-laporan mulai terasa berbeda nadanya. Perwira-perwira lapangan tidak menulis hal yang sama persis. Ada variasi kecil, sudut pandang lapangan yang lebih terasa. Majapahit belum pecah, belum pula berperang. Namun di barak-barak, di lorong-lorong gelap tempat prajurit berjaga, satu hal sudah jelas. Kesetiaan tidak lagi diucapkan dengan lantang. Ia mulai terlihat dari siapa yang berdiri di samping siapa, ketika tidak ada perintah yang bisa dijadikan tameng. Dan bagi kerajaan sebesar Majapahit, itulah tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersiap lahir. Malam itu tidak dimulai dengan tanda bahaya. Tidak ada genderang dipukul, tidak ada panji dikibarkan, tidak ada pasukan digerakkan secara terbuka. Justru karena itulah, ia menjadi malam paling berbahaya yang pernah dilalui Majapahit dalam diam. Langit menggantung rendah, seakan menekan atap-atap istana dengan beban tak kasat mata. Angin bergerak malas, membawa aroma tanah basah dan asap minyak dari lentera-lentera penjaga. Di lorong-lorong batu, api obor bergetar kecil, bukan karena angin, melainkan karena tangan-tangan yang memegangnya tidak sepenuhnya tenang.
Di salah satu pos penjagaan luar, seorang perwira lapangan berdiri memandangi halaman kosong. Ia bukan Rakyan Sura, bukan pula tokoh penting. Namanya tidak tercatat di dokumen besar. Namun malam ini, ia memegang sesuatu yang jauh lebih menentukan daripada jabatan. Keputusan untuk menjalankan apa yang telah dipahami, bukan apa yang tertulis. Ia menoleh kepada bawahannya. Rute malam ini tetap seperti kemarin. Prajurit di depannya terdiam sejenak. Tanpa penyesuaian laporan, perwira itu mengangguk pelan. Tanpa penyesuaian. Tidak ada suara protes, tidak pula persetujuan lantang, hanya satu anggukan kecil yang diikuti anggukan lain. Barisan bergerak seperti air, mengalir mengikuti bentuk yang sama, bukan karena dipaksa, melainkan karena saling memahami. Disinilah garis itu dilewati. Sebelumnya, perubahan selalu diikuti catatan kecil, coretan pinggir, kalimat yang jujur. Namun malam ini, perubahan dijalankan penuh, tanpa perlindungan administratif. Apa yang dilakukan di lapangan akan berdiri sendiri, telanjang dari laporan yang menenangkan. "Kalau terjadi sesuatu?" tanya seorang prajurit muda saat mereka mulai berjalan. Kalau terjadi sesuatu, jawab perwira itu tanpa menoleh, kita akan melihatnya. Kata-kata itu bukan ancaman, bukan pula janji. Ia adalah pengakuan bahwa tidak semua resiko bisa dihindari dengan tinta. Patroli bergerak menyusuri lorong-lorong yang mulai dikenal terlalu baik. Setiap bayangan terasa lebih panjang, setiap sudut menyimpan kemungkinan. Namun tidak ada yang lari, tidak ada yang berhenti. Mereka berjalan dengan jarak yang rapi, mata awas, napas terjaga. Di sisi lain istana, sebuah pintu gudang yang biasanya luput dari perhatian, malam ini tidak dijaga seperti biasa. Bukan karena kelalaian, melainkan karena perhatian dialihkan ke tempat lain. Sebuah celah kecil, nyaris teknis. Namun di Majapahit, celah teknis sering menjadi jalan masuk sejarah. Seorang prajurit berhenti, mengangkat tangan memberi isyarat. Yang lain menahan langkah. "Ada gerak," bisiknya. Semua mata tertuju ke arah yang sama. Bayangan bergerak cepat, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Tidak ada penyerbuan, tidak ada teriakan, hanya pengamatan. Perwira itu mendekat. "Kita tidak mengejar." "Kenapa?" tanya prajurit muda. Suaranya nyaris tak terdengar. "Karena malam ini bukan tentang menangkap," jawabnya. "Ini tentang melihat." Mereka membiarkan bayangan itu menghilang, namun keputusan itu meninggalkan jejak yang jauh lebih jelas daripada penangkapan manapun. Saat fajar mendekat, patroli kembali ke pos masing-masing. Tidak ada luka, tidak ada korban, namun sesuatu telah berubah secara permanen. Di ruang administrasi, pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Juru-juru tulis menerima laporan-laporan baru. Tidak ada yang tampak ganjil sekilas, namun bagi mata yang sudah terlatih membaca pola, ada kekosongan yang mencolok. Tidak ada penyesalan, tidak ada kalimat penutup yang menenangkan, tidak ada upaya menutup celah. Seorang juru tulis muda berbisik pada rekannya, "Ini dibiarkan?" Rekannya menjawab lirih, "Sepertinya, ya." Laporan-laporan itu naik seperti biasa, namun kali ini mereka tidak membawa bantalan, mereka naik sebagai kenyataan mentah. Di istana, beberapa pejabat menengah mulai gelisah, bukan karena ada kekacauan, melainkan karena tidak ada yang bisa disangkal. Ketika laporan rapi biasanya memberi ruang tafsir, laporan jujur yang konsisten menutup semua pintu alasan. "Ini berbahaya," kata seorang pejabat dalam percakapan tertutup. "Kalau ini diteruskan, yang berbahaya bukan laporannya, yang berbahaya adalah fakta bahwa kita tidak bisa menyebutnya salah." Di tempat lain, Gajah Mada membaca laporan-laporan itu tanpa ekspresi. Dia tidak tersenyum, tidak pula mengerutkan dahi. Dia hanya mengangguk sekali, sangat kecil. "Sudah sampai ke titik itu," katanya pada dirinya sendiri. Ajudannya bertanya hati-hati, "Apakah Gusti akan bertindak?"
Gajah Mada menjawab tenang, "Belum. Padahal ini sudah terlalu jauh. Justru karena itu, katanya, tidak ada jalan kembali." Sementara itu, di ruang pribadinya, Tribuana Tunggadewi berdiri di dekat jendela. Dia menerima laporan yang sama. Tidak ada kata darurat, tidak ada tuduhan, namun dia merasakan beratnya seperti batu di dada. "Mereka sudah melangkah," bisiknya. Seorang dayang bertanya lirih, "Apakah Gusti akan memberi titah?" Tribuana menutup matanya. "Jika aku bicara sekarang, aku harus memilih." Dan ia tahu, pilihan itu akan memecah sesuatu, apapun isinya. Hari itu berlalu tanpa pengumuman. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang dipuji. Namun di Majapahit, semua orang yang peka merasakan satu hal yang sama. Sesuatu kini terlihat. Retakan itu tidak lagi tersembunyi di balik laporan rapi. Ia muncul di sikap, di jeda sebelum perintah dijalankan, di keberanian untuk tidak lagi menyesuaikan kenyataan. Malam berikutnya, seorang prajurit berkata pelan kepada rekannya, "Kita sudah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura." Rekannya mengangguk, tapi belum terlalu jauh untuk berhenti. Prajurit itu menatap gelap. "Tidak, kita sudah melewati titik itu." Dan ia benar. Majapahit belum pecah, belum terbakar, belum berdarah. Namun seperti retakan pada batu besar yang awalnya hanya garis halus, kini ia sudah cukup terlihat untuk membuat semua orang sadar. Tidak ada lagi jalan kembali ke utuh yang lama. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan, menggantung di atas istana dan barak, di atas pena dan pedang. Apakah retakan ini akan dipaksa ditutup atau dibiarkan terbuka, agar bangunan yang rapuh akhirnya runtuh dan digantikan oleh sesuatu yang lebih jujur? Dan disitulah episode ini berakhir, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kesadaran bersama bahwa Majapahit tidak lagi bisa berpura-pura aman. Majapahit masih berdiri keesokan paginya. Gerbang tetap dibuka. Penjaga tetap berganti shift. Istana tetap tampak utuh bagi siapapun yang melihat dari kejauhan. Namun semua yang hidup di dalamnya tahu sesuatu telah berubah secara permanen. Retakan itu tidak lagi bersembunyi di balik laporan rapi. Ia tidak lagi bisa dipindahkan dengan kata-kata yang lebih halus. Ia telah masuk ke sikap, ke cara orang menunggu perintah, ke cara keputusan dijalankan, atau sengaja tidak dijalankan. Diam tidak lagi berarti aman, kesetiaan tidak lagi bisa berdiri di satu kaki, dan kebenaran tidak lagi mau dikurung antara margin dan penutup laporan. Tidak ada satu orang pun yang bisa ditunjuk sebagai pemulah kekacauan ini. Karena semuanya berawal dari hal-hal kecil, satu perubahan rute, satu laporan jujur, satu keputusan untuk tidak menyesuaikan kenyataan. Majapahit belum runtuh, namun ia juga tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Dan setiap orang, di barak, di ruang tulis, di lorong istana, telah mulai memahami satu hal yang sama. Ketika kebenaran sudah terlihat, ia tidak pernah bisa benar-benar ditarik kembali. Episode ini bukan tentang perang, bukan tentang pengkhianatan terbuka, melainkan tentang momen paling berbahaya dalam sejarah manapun, saat semua orang mulai memilih, bahkan ketika tidak ada perintah yang memaksa mereka. Majapahit masih bernafas, namun nafas itu kini berat oleh pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari. Di episode berikutnya, retakan yang sudah terlihat akan coba ditutup dengan paksa. Akan ada yang memilih besi, akan ada yang memilih ketertiban semu, dan akan ada yang sadar, menutup retakan bukan berarti menyelamatkan bangunan. Tulis di komentar, "Aku sudah memilih." Subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya, karena di episode berikutnya, Majapahit tidak lagi bisa berpura-pura netral, dan setiap pilihan akhirnya akan menuntut harga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya, saat retakan tidak lagi dibiarkan,
dan kekuasaan mulai menunjukkan wajah aslinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.